Karena itu maka saat ini untuk mengakomodir dan kemudian merekap seluruh data itu belum sempat. Baik data statistik yang mungkin sebentar nanti dia sendiri akan melaporkan secara singkat saja. Mohon maaf. Kami berjanji semua lapor secara autentik. Nanti setelah ini kami benahi dan kemudian kami kirimkan kepada yang kami hormati Bapak Pastor Paroki sebagai pegangan. Tapi itu dan perlu kami sampaikan realitas sebelum kami melaporkan laporan kami saat ini. Mohon maaf sekali lagi jika Bapak Ibu peserta rapat kita paroki saat ini. Selanjutnya saya perlu membaca laporan umum Gereja Katolik Stasi Hati Kudus Yesus Turun. Mengawali laporan saya ini, izinkanlah saya untuk mengajak kita sekalian mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita hadir bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat kerja Proke yang tengah berlangsung saat ini. Bagi peserta rapat kerja yang terhormat, sekali lagi izinkanlah saya untuk pada kesempatan ini menyampaikan laporan umum tentang pelaksanaan pelayanan Dewan Pastoral Stasi Hati Kudus Yesus Turun yang dalam kurun waktu kurang lebih setahun pelayanan. Bahwa perjalanan kegiatan pastoral dalam kesatuan sebagai umat Allah Stasi Hati Kudus Yesus Turun selama tahun 2023 hingga saat ini telah dilalui dan tengah berjalan. Ada berbagai kisah dan cerita dalam pelbagai aspeknya. Tentu ada keberhasilan, ada kegagalan, ada suka dan duka. Semua telah dilalui bersama sang waktu. Namun setiap pengalaman adalah guru yang terbaik dan selalu meninggalkan pesan dan makna tersendiri. Dua gambaran umum. Bahwa Stasi Hati Kudus Yesus Turun berada di Kecamatan Babar Timur dengan jumlah umat yang di dalam kapasitasnya tergolong sangat terbatas. Namun kami masih terus berdiri dan berlangkah hanya demi mempertahankan iman Katolik yang kudus di tengah-tengah kalangan yang notabene mayoritas. Namun demikian harapan yang pasti dan kasih yang tulus mencinta tidak hanya terucap dari bibir, melainkan terukir dari hati umat Stasi Hati Kudus Yesus Turun. Inilah yang merupakan fitrah insani atau instrumen secara iner dan permanen. Tiga keadaan umat berdasarkan data statistik tahun 2023 hingga sampai saat ini. Selanjutnya sesaat lagi akan dibacakan oleh Sekretaris DPS. 4. Pelayanan peribadatan. Pelayanan peribadatan berjalan rutin seperti biasa. Hari-hari Minggu, hari raya besar gereja, serta Natal dan Paskah serta ibadah Rosario. Pemimpin-pemimpin ibadah untuk ibadah Sabda dan ibadah Rosario bukan hanya pengurus DPS saja, tetapi juga dibagi bergilir, yaitu dari anggota umat yang memiliki kemampuan memimpin dan bisa dipercaya berdasarkan jadwal yang telah disepakati bersama. Dan untuk selanjutnya, bahwa kegiatan ibadah Rosario kami melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, baik umat yang dekat maupun umat yang jauh seperti ke Desa Tutuawang, Wapapapi, dan Desa Yatoke. Transportasi yang kami gunakan adalah transportasi pribadi seperti motor, dan kadang kami menyewa mobil, dan biaya transportasinya adalah sumbangan sukarela dari umat. Adapun kondisi nyata di lapangan masih terdapat saja umat yang acuh tak acuh dan malas berkunjung ke gereja untuk mengucap syukur dan menyembah Tuhan sebagai penciptanya. Lagi pula ada anggota umat yang hanya datang beribadah ketika pada hari-hari raya seperti Natal dan Paskah, serta juga ada kunjungan pastor, frater atau suster. Kondisi real seperti inilah dapat pula mempengaruhi pemasukan derma pada setiap hari Minggu. Dengan demikian maka kami pun butuh perhatian yang tulus kepada semua pihak dengan penuh belas kasih sesuai dengan iman gereja Katolik yang kita miliki bersama. 5. Keuangan. Pendapatan dan belanja gereja hanya bisa dapat diperoleh dari kolekte hari Minggu, hari raya, dan ibadah Rosario dengan sumber pendapatan yang sangat disayangkan.
Justru kenyataan ini yang merupakan ancaman bagi kami tanpa disadari. Seperti kata orang bijak bahwa memang sesungguhnya kebenaran tidak memiliki senjata, namun senjata kebenaran adalah kebenaran. Untuk lebih jelasnya akan dilaporkan keuangan gereja setelah ini. 6. Bangunan fisik gedung gereja Stasi Hati Kudus Yesus Tulung dengan ukuran 18 kali 8 meter hingga sampai saat ini belum mencapai target 100% atau belum dirampung secara keseluruhannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya bahwa dalam kesempatan ini pula perkenankanlah saya dengan penuh kerendahan hati untuk dapat melaporkan keuangan gereja dan serta harta benda gereja Stasi Hati Kudus Yesus Tulung. Laporan keuangan Stasi Hati Kudus Yesus Tulung tahun 2023. Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.000. Debit pemasukan Januari 2023 sebesar Rp324.000. Kredit pengeluaran Rp237.000. Saldo kas per 31 Januari 2023 Rp67.000. Selanjutnya saldo kas per 31 Januari 2023 debit Rp67.000. Pemasukan Januari 2023 debit pemasukannya Rp253.000. Kredit pengeluaran Rp189.000. Dengan demikian maka saldo kas per 28 Februari 2023 Rp64.000. Berikut saldo kas per 28 Februari 2023 Rp64.000. Debit pemasukan Maret 2023 sebesar Rp237.000. Kredit pengeluaran Rp105.000. Saldo kas per 31 Maret 2023 Rp105.000. Saldo kas per 31 Maret 2023 Rp105.000. Debit pemasukan Maret 2023 sebesar Rp857.000. Kredit pengeluaran Rp638.000. Saldo kas per 30 April 2023 Rp227.000. Selanjutnya saldo kas per 30 April 2023 debit Rp227.000. Kredit, kami ulangi, saldo kas per 30 April 2023 debit Rp227.000 dan pemasukan April 2023 sebesar Rp330.000. Kredit pengeluaran Rp110.000. Saldo kas per 31 Maret 2023 adalah Rp220.000. Saldo kas per 31 Mei 2023 Rp220.000. Debit pemasukan Mei 2023 sebesar Rp399.000. Kredit pengeluaran Rp178.000. Saldo kas per 30 Juni 2023 sebesar Rp221.000. Saldo kas per 30 Juni 2023 Rp221.000. Pemasukan atau debit untuk bulan Juni 2023 berjumlah Rp444.000. Kredit pengeluaran Rp202.000. Saldo kas Rp242.000. Saldo kas per 31 Juli 2023 Rp242.000. Debit pemasukan Rp471.000.
kredit pengeluaran Rp240.000. Saldo kas per 31 Agustus Rp231.000. Pemasukan untuk bulan Januari untuk bulan Agustus 2023 sebesar 402. Untuk Bapak Ibu peserta rapat kerja paroki yang berhormat, dengan penuh kerenahan hati untuk dapat melaporkan data statistik umat Katolik Hati Kudus Yesus Leturum tahun 2023 dan hingga sampai pada saat ini dalam pemaparan secara berikut, yaitu 1. Bahwa jumlah kepala keluarga sebanyak 9 kepala keluarga dengan jumlah jiwa atau umat 36 orang, laki-laki 16 orang dan perempuan 20 orang. Demikian laporan singkat yang kami dapat sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih. Salve. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, demikian. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, terima kasih banyak untuk Ketua DPS dan Sekretaris yang telah melaporkan kondisi di stasiun Leturum. Kita berikan tepuk tangan untuk stasiun. Dan berikut, stasiun Leturum tadi di awal bahwa Ketua DPS mengatakan bahwa belum ada data, ya, belum ada data yang pasti karena Sekretaris baru ditunjuk beberapa hari lalu. Maka menjadi pertanyaan bagi saya sebagai pastor paroki, rakyat kan sudah berulang-ulang, ya. Artinya bahwa kalau saat ini kita tidak punya data terbaru, paling tidak data di tahun lalu itu kan ada, ya. Ya. Data terupdate saat ini mungkin tidak ada, tetapi paling tidak di setiap stasi ada data terakhir waktu rakyat. Toh, saya rasa itu seharusnya ada di setiap stasi. Kalau memang yang terbaru saat ini tidak ada, paling tidak kita punya data di rakyat tahun lalu waktu kita laporkan, pasti ada. Ya. Maka dengan demikian menjadi pertanyaan di stasi, para pengurus stasi buat apa saja? Sampai 1 tahun ini yang kita tahu bahwa nanti tahun depan ada rakyat, saat ini kita rakyat, kita tahu tahun depan nanti ada rakyat. Ya, tapi kalau tidak ada data sama sekali, maka menjadi pertanyaan besar. Yang berikut, bahwa seharusnya stasi TIPA itu yang paling gampang dari semua stasi, karena jumlah umat yang paling sedikit dari semua Leturum, yang paling sedikit dari semua stasi, ya. Maka seharusnya untuk pendataan jumlah umat secara terperinci per kakak, per jiwa dan lain sebagainya lebih cepat, karena jumlah umatnya tidak sampai 10, ya, tidak sampai 10 kakak. Baik, jadi saya tidak mempersalahkan para pengurusnya, tetapi ini jadi catatan. Ya, kalau yang stasi yang tadi Bapak yang sebutkan jumlah jiwanya 200 lebih di Lurang sana, dan stasi yang lain, stasi kisar yang 46 PKK, mereka bisa melaporkan, bagaimana stasi Leturum yang cuma tidak sampai 10 orang tidak bisa membuat pelaporan. Ya, dan itu sekali lagi menjadi pertanyaan, para pengurus di stasi buat apa saja? Yang berikut, laporan keuangan. Kalau saat ini dikatakan bahwa tahun 2024 belum dikoordinir, juga menjadi pertanyaan. Maka laporan keuangan kesannya mau dibuat kalau mau rapat dan mau dilaporkan saja. Setiap bulan tidak ada laporan keuangan terakhir. Ya. Karena kita mau buat laporan keuangan karena mau dilaporkan ketika rapat. Tetapi laporan keuangan setiap bulan pengeluaran berarti tidak ada. Karena kalau ada, mau kapan saja diminta pertanggungjawaban, siap setiap bulan. Catatan, buku, kas besar, nota, dan lain-lain semua lengkap. Ya. Itu kalau kita betul-betul mengatur keuangan di stasi. Mau detik ini, kapan saja diminta, siap. Ya. Harusnya seperti itu di stasi, di ruko, di paroki.
bukan nanti mau diminta pertanggungjawaban lalu kita buat saja. Ya karena mau diminta pertanggungjawaban. Kalau tidak ya sudah, kita tidak buat apa-apa. Dan itu kesan yang kalau tadi Bapak Ketua Stasi mengatakan demikian, maka kesannya seperti itu. Kita membuat laporan keuangan karena mau diminta pertanggungjawaban. Ya, seharusnya kapan saja, detik mau tengah malam, mau kapan saja orang datang minta laporan keuangan, Pastor Paroki telepon minta, siap. Ya, karena kita setiap bulan, setiap minggu pemasukan, setiap akhir bulan kita buat pelaporan dengan jelas. Ya. Lalu yang berikut, Ketua DPS tidak punya hak untuk menunjuk pengurus di stasi tanpa berkonsultasi dengan pastor paroki sebagai Ketua Umum DPS atau DPP. Kalau Anda mendengarkan dengan baik tadi malam, DKP dan DPP itu, maka di situ yang menjadi Ketua Umum dari DPS atau DPP itu adalah pastor paroki. Ketua-ketua stasi itu pelaksana harian, Ketua DPP itu pelaksana harian. Yang menjadi Ketua Umum itu pastor paroki. Dan di dalam tadi malam dalam dokumen dikatakan pastor paroki yang punya hak menunjuk ya atau menggantikan badan pengurus yang ada di stasi dan ada di paroki. Ya, ketua stasi tidak punya hak ya, untuk menggantikan. Kalau memang dalam situasi tertentu harus digantikan, maka ketua stasi punya tugas adalah berkonsultasi dengan pastor paroki. Maka pastor paroki akan mengerahkan, undanglah para pengurus DPS duduk bersama dan diputuskan di dalam rapat, bukan diputuskan seorang diri. Ya. Seperti kemarin di Kisar, pastor vikaris ke Kisar, pastor paroki menitip pesan sebagai mandat dari pastor paroki di pastor vikaris sampai di sana, kumpulkan para pengurus DPS duduk bersama dan harus putuskan dua hal. Ketua stasi diganti dipilih baru atau sekretaris naik menjadi ketua DPS. Ya. Jadi pastor paroki memberikan mandat ke pastor vikaris. Pastor vikaris tidak punya hak untuk menggantikan atau menunjuk siapa. Ya, pastor paroki memberikan mandat ke pastor vikaris untuk sampai di stasi, kumpulkan umat di stasi terutama DPS, duduk bersama, rapat dan putuskan di dalam rapat. Ya, tidak diputuskan seorang diri. Ya, jadi ini catatan ya. Catatan. Sekali lagi, ketua stasi tidak punya hak untuk menunjuk atau menggantikan para pengurus di stasi, rukun, paroki. Ya. Lalu yang berikut. Ini catatan untuk semua. Badan pengurus stasi, sesegera mungkin, karena saya pastor paroki baru, sampai saat ini saya tidak menerima batas SK dari setiap DPS di stasi. Saya tidak tahu DPS di Tepas ini mereka jabatannya sampai tahun berapa, sampai sekarang kita tidak tahu. Ya. Karena tidak ada data yang jelas yang diterima. Karena itu, sesegera mungkin masukkan data yang pasti supaya pastor paroki tahu DPS di stasi ini mereka berakhir di tahun berapa dan harus digantikan. Ya, supaya kita kalau sudah dekat, pastor paroki bersama DPS bisa merancang untuk pemilihan-pemilihan. Karena kalau pastor paroki tidak tahu badan pengurus di stasi berakhirnya kapan, maka ketong buta semua. Nah, karena itu SK berakhirnya dari setiap DPS dan DPP harap segera untuk dimasukkan supaya ini jadi arsip di paroki. Karena di tahun 2027 itu di dalam dokumen juga dikatakan di tahun 2027 akan seluruh SK di tingkat DPP, mungkin juga di tingkat DPS, kita akan pemilihan serentak. Ya, jadi di tahun 2027 itu setelah muspas di Tobelo atau di Ambon nanti kita lihat, itu akan dilakukan pemilihan DPP dan DPS serentak sekuskupan Amboina. Nah, dan itu yang punya SK-SK di stasi harap segera memasukkannya kepada sekretaris DPP. Ada 2 sekretaris DPP yang hadir ini supaya itu jadi catatan dan juga jadi pegangan untuk pastor paroki. Karena sampai sekarang saya tidak tahu Leturung punya SK berakhirnya kapan, Tepa punya SK